Perkenalkan, nama saya Nurul Amalia, mahasiswa Universitas Negeri Makassar, program studi bimbingan dan konseling angkatan 2018. Nah, di video ini saya akan mempresentasikan mengenai konseling kelompok, yakni pendekatan behavioral. Yang pertama adalah pengertian pendekatan behavioral. Pendekatan behavioral adalah pendekatan klinis yang dapat digunakan untuk menangani berbagai macam gangguan dalam berbagai macam setting khusus dan dengan berbagai macam kelompok masalah. Contohnya adalah masalah kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat-obatan, gangguan makan, kekerasan dalam rumah tangga, penyimpangan seksual, dan manajemen penyakit. Nah, konseling behavioral ini memiliki beberapa area kerja, yaitu penanganan anak berkebutuhan khusus, sakit mental, pendidikan dan pendidikan khusus, psikologi masyarakat, serta psikologi klinis. Yang kedua adalah pandangan teori behavioral mengenai hakikat manusia. Secara umum, teori behavioral ini berpandangan bahwa pada dasarnya manusia itu netral, artinya tidak berakhlak baik atau buruk, serta bagus ataupun jelek. Manusia mampu untuk berefleksi atas perilakunya sendiri, menangkap apa yang dilakukannya, serta mengontrol dan mengatur perilakunya sendiri. Manusia mampu memperoleh dan membentuk sendiri pola tingkah laku yang baru melalui proses belajar. Serta manusia mampu mempengaruhi perilaku orang lain dan dirinya mampu dipengaruhi oleh orang lain. Selanjutnya, yang ketiga adalah tujuan konseling kelompok. Nah, tujuan konseling behavioral di sini adalah secara umum bertujuan untuk meningkatkan pilihan pribadi serta menciptakan kondisi baru yang baik untuk belajar. Sedangkan secara khusus, konseling behavioral ini memiliki tujuan pengembalian individu ke dalam masyarakat, bantu upaya menolong diri sendiri atau yang biasa kita sebut dengan self-help, meningkatkan keterampilan-keterampilan sosial dan memperbaiki perilaku-perilaku yang menyimpang. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah tujuan untuk membantu konseli untuk mengembangkan pengaturan diri yang biasa kita sebut dengan self-management, sehingga orang tersebut dapat mengontrol nasibnya sendiri yang disebut dengan self-control. Selanjutnya, yang keempat adalah peran dan fungsi konselor behavioral. Konseling behavioral di sini itu cenderung aktif dan direktif agar berfungsi sebagai konsultan dan sebagai pemecah masalah. Konselor behavioral secara khas berperan sebagai guru, pengajar, dan ahli dalam mendiagnosa tingkah laku yang tidak tepat dan dalam menentukan prosedur-prosedur yang diharapkan. Selanjutnya, yang kelima yaitu hubungan konseli dan konselor. Hubungan konseli dan konselor di sini adalah landasan tentang bagaimana strategi yang dibangun untuk membantu konseli mengubah arah dari keinginan mereka. Sebuah hubungan konseling yang baik meningkatkan kesempatan konseli untuk menerima konseling tersebut. Penting bahwa konseli bekerja sama dengan konselor dan juga konseli mempunyai pengharapan yang positif terhadap keberhasilan konseling sehingga memberikan hasil yang sukses. Selanjutnya, yang keenam yaitu tahap-tahap konseling kelompok. Nah, dalam pendekatan behavioral ini mempunyai 7 tahap dalam konseling kelompok, yaitu yang pertama yaitu pembentukan kelompok atau forming the group, yang terdiri atas perincian organisasional yang harus ditunjukkan sebelum kelompok dimulai, di mana rincian kegiatannya ini meliputi tujuan kelompok, anggotanya, frekuensi, dan lamanya pertemuan. Yang kedua yaitu membangun atraksi dan identitas awal. Pemimpin berperan utama dalam sesi ini melalui pemanduan wawancara pada sesi pra-kelompok. Sedangkan anggota mampu mengeksplorasi tujuan yang lebih mendalam.
Yang ketiga, membangun keterbukaan dan pertukaran di dalam kelompok. Yang keempat adalah membangun kerangka kerja behavioral untuk seluruh peserta yang akan langsung mengontrol tingkah laku kelompok. Yang kelima, membangun dan mengimplementasikan suatu model untuk perubahan. Nah, pada tahap ini, anggota kelompok menjadi lebih spesifik dalam upaya yang dilakukan. Keenam adalah generalisasi dan transferensi perlakuan pada konteks lingkungan ilmiah sebagai ciri-ciri pengakhiran kelompok. Dan yang terakhir adalah memelihara perubahan perilaku dan menghilangkan kebutuhan atas dukungan kelompok. Dalam tahap ini ditekankan penempatan pada peningkatan self-control atau pengawasan diri dan juga self-management atau pengelolaan diri anggota kelompok. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah teknik-teknik konseling kelompok behavioral. Nah, dalam konseling kelompok behavioral ini biasanya digunakan 9 teknik, yaitu teknik yang pertama yaitu teknik konseling penguatan kembali atau reinforcement. Nah, teknik ini merupakan intervensi yang terpenting dalam konseling behavioral. Dalam konseling kelompok behavioral, setiap anggota masing-masing saling memberi penguatan dengan berbagai cara yang berupa penghargaan, persetujuan, dukungan, dan perhatian. Perlu juga bagi setiap anggota kelompok untuk diajarkan cara menguatkan diri sendiri atau self-reinforcement, supaya mereka dapat meningkatkan kemampuan mengendalikan diri dan tidak mengandalkan penguatan dari orang lain. Selanjutnya, teknik yang kedua yaitu extinction. Extinction ini adalah proses menurunkan nilai perilaku yang terjadi karena meninggalkan reinforce yang mempertahankannya. Hingga akhirnya perilaku yang ditargetkan berhenti semuanya. Yang ketiga yaitu contingency contract, yaitu merupakan hal yang berupa perilaku yang harus dilakukan. Perubahan atau penghentian kegiatan, hadiah yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan, dan kondisi untuk menentukan pemberian hadiah-hadiah itu. Selanjutnya, teknik yang keempat adalah shaping, di mana shaping ini melibatkan pengajaran perilaku melalui penafsiran yang berturut-turut dan saling bertautan. Yang kelima yaitu modeling, di mana modeling ini adalah perilaku yang ingin diubah melalui pengamatan terhadap orang lain. Dalam hal konseling kelompok, pemimpin konseling kelompok behavioral selalu menjadi model utama bagi anggota-anggotanya. Yang keenam adalah behavioral rehearsal, di mana behavioral rehearsal ini adalah latihan atau mempraktikkan suatu hal yang diinginkan sampai pada hal yang dikehendaki oleh seseorang. Teknik yang ketujuh adalah coaching, di mana coaching adalah proses menempatkan anggota kelompok dengan prinsip-prinsip umum bagi penampilan perilaku yang diinginkan. Teknik yang kedelapan adalah cognitive restructuring, di mana cognitive restructuring adalah proses yang mengajarkan anggota kelompok untuk melakukan tindakan berupa mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengubah perusakan diri atau pikiran irasional yang secara negatif mempengaruhi perilaku mereka. Teknik yang kesembilan atau teknik yang terakhir adalah teknik pemecahan masalah, di mana teknik ini adalah suatu pendekatan perilaku kognitif yang memungkinkan individu untuk mengembangkan pola perilaku untuk menangani berbagai macam masalah. Itulah tadi materi yang saya bawakan mengenai konseling kelompok pendekatan behavioral. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.